Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan sebenarnya dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril Mangki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, alhamdulillah kawan-kawan kembali lagi makin berkesempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan seleksi ASN P3K yang mana berdasarkan informasi beredar untuk P3K Kemenag tahun 2020 ini akan kembali dan bahkan sudah dibuka beberapa waktu yang lalu dan pendaftarannya sudah mulai tanggal 21 Desember kalau nggak salah ya, dan nanti akan berakhir tanggal 6 Desember. Dan pada kesempatan kali ini Maki sudah memasuki part 3 di soal persiapan kita menghadapi SNP3K Kemenag untuk moderasi beragama. Dan perlu kawan-kawan ketahui juga soal ini bisa kita persiapkan untuk menghadapi CAT ya, CAT IPMB ASN Kemenag tahun 2022, karena sebagaimana kita ketahui bahwa besok tanggal 27 Desember ya, besok ini akan dilakukan Kementerian Agama akan melakukan CAT IPMB, yaitu indeks pengukuran indeks profesionalisme, maksudnya ya, pengukuran indeks profesionalisme dan moderasi beragama ASN Kementerian Agama 2022. Jadi seluruh ASN di lingkungan Kementerian Agama tahun 2022 ini esok akan menghadapi CAT untuk mengetahui sejauh mana indeks profesionalisme moderasi beragama. Nah, jadi soal ini juga selain kita persiapan untuk menghadapi tes P3K yang mana kita ketahui di tes P3K Kemenag ini akan ada soal moderasi beragama MB ya, yang bobotnya itu adalah 40%, di samping soal kompetensi yang bobotnya itu 60%. Ini juga bisa kita persiapkan untuk menghadapi CAT IPMB yang pelaksanaannya itu dimulai dari besok tanggal 27 kawan-kawan ya. Nah, sekedar wawasan tambahan pengetahuan bahwa untuk indikatornya IPMB ini ada 4 ya. Satu itu menyangkut cinta tanah air, yang kedua punya toleransi tinggi, jadi kita harus toleransi gitu. Yang ketiga itu anti kekerasan, anti radikalisme ya. Yang keempat itu akomodatif terhadap budaya lokal, jadi kita tidak boleh alergi dengan budaya yang ada gitu ya. Nah, ini indeks indikator dari moderasi beragama itu. Baik, untuk masyarakat itu dalam suji TKP gitu ya. Apa sih moderasi itu? Nah, moderasi itu sebetulnya bahasa sederhananya dan jalan tengah. Jadi sudah dibahas oleh Maki, ini lagi Maki bahas lagi untuk memantapkan gitu ya, bahwa moderasi itu diambil dari kata moderator ya, seperti kita ketahui. Ada istilah moderator kan saat diskusi itu adalah yang fungsinya itu adalah menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun ya, pendapat manapun, bersikap adil pokoknya kepada semuanya yang terlibat diskusi. Atau moderasi juga disebut sesuatu yang sesuatu yang terbaik gitu. Ini moderasi ya, ini moderatornya di tengah-tengah, tidak berpihak ke kiri ke kanan juga, pokoknya ya itu tidak berpihak, independen gitu. Lalu apa sih yang disebut dengan moderasi beragama? Kalau moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, di mana dia itu tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan menjalankan kepercayaannya. Jadi mentang-mentang dia soalin gitu gitu ya, gak berlebih-lebihan. Contoh misalkan sholatnya siang malam, misalkan beribadah siang malam gitu, tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sosial dan lain sebagainya. Itu adalah moderasi beragama, jadi jalan tengah. Nah, di sini sudah Maki siapkan soal ya. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan, artinya sedang, yaitu tidak berlebihan dan tak kekurangan. Lantas yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah yaitu mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, gitu ya kawan-kawan ya. Bukan mengedepankan kesepakatan golongan dalam hal keyakinan, bukan wrong, ini berlebihan, wrong, ekstrim, wrong, takfir, wrong. Jadi jawaban yang tepat yang D. Begitu kan, understand? Idap, izin mantap. Kalau mantap next, soal number 2. Di sini sudah bersalah, namun apapun salahnya bijal. Tibuto soso gitu ya. Selalu masalahnya cuma di plus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng. Berikut ini merupakan urgensi moderasi beragama di negara Indonesia, kecuali yaitu A. Moderasi beragama sangat penting untuk menangkal paham radikal. B. Hanya sebatas proyek Kementerian Agama, bukan ya, gantri menteri, gantri proyek, katanya istilah seperti itu, enggak ya. Untuk menyatukan kekuatan sebagai alat politik juga dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mana yang paling tepat? Jadi moderasi beragama itu sangat penting kawan-kawan. Untuk apa? Untuk menangkal paham radikal. Karena sebagaimana kita ketahui,
Jadi ada beberapa golongan yang menganggap dirinya paling benar dengan agama yang dianutnya itu, kawan-kawan. Nah, tidak seperti itu Islam itu. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa harus ada moderasi beragama, terutama dimulai dari ASN, karena ASN itu adalah ujung tombaknya, gitu, kawan-kawan, jantungnya. Nah, karena jadi akhirnya bisa jadi teladan, gitu. Nah, kalau ASN-nya tidak baik, maka ya rakyat pun nanti tidak baik, gitu, kawan-kawan. Jadi jawaban yang tepat itu dari yang A. Hanya sebatas proyek Kementerian Agama, ini wrong, kawan-kawan, ya. Tidak proyek, ini bukan proyek, salah besar kalau kita menganggap ini adalah proyek Kementerian Agama. Mentang-mentang ganti menteri, ganti proyek, gitu, bukan, ya. Tapi ini memang ada maksud niat baik dari pemerintah melalui Kementerian Agama untuk menangkap paham radikal, gitu. Jangan sampai ada bom bunuh diri lagi terjadi. Untuk menyatukan kekuatan juga wrong, alat politik juga salah. Ini bukan mencerdaskan kehidupan bangsa, ini bukan alasan yang tepat. Jadi yang betul itu adalah menangkal paham radikal biar tidak radikal dengan kepercayaan yang dianutnya. Begitu, kan? Understand? Tidak. Izin mantap next number 3. Jadi sebelum ke nomor 3, ini perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara Pancasila, kawan-kawan, yang memiliki banyak agama, itu kan. Jadi ini bukan hanya satu Islam di negara Indonesia, itu bukan hanya Islam saja, bukan satu-satunya Islam di tanah air ini, ya. Maka pemikiran dan semangat moderasi beragama yang lebih mementingkan persaudaraan dan perdamaian sangat penting ditemukan di Indonesia. Itulah tujuan utama dari moderasi beragama, untuk menumbuhkan semangat persaudaraan dan perdamaian, gitu, kawan-kawan. Karena sebagian kita ketahui bahwa negara Indonesia berdasarkan negara Pancasila. Dulu pasal 1 ayat di Pancasila itu, ya, ketuhanan yang Maha Esa, sila satunya itu enggak berbunyi sila ketuhanan yang Maha Esa, tapi kepercayaan dengan menjalankan syariat agama, syariat Islam kalau salah. Karena atas dasar persatuan dan kesatuan, maka diganti jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah itu, kawan-kawan. Jadi sudah ada dari dulu itu semangat persatuan dan kesatuan untuk menemukan perdamaian dan persaudaraan, gitu, di negara tercinta kita Indonesia ini. Begitu, kawan-kawan. Understand? Tidak. Izin mantap, next number 3. Seperti apa konteks sosial politik yang melatar belakangi gagasan Islam dan moderasi beragama? Jadi perlu kita ketahui, kawan-kawan, ya, interpretasi terhadap lingkungan sosial politik akan menghasilkan konsep-konsep yang operasional dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan, sehingga muncul gagasan Islam juga moderasi beragama. Itulah. Jadi perlu kita aktualisasikan dalam konteks kehidupan. Itu bukan hanya sekedar di bibir saja, manis di bibir, lain di hati, bukan, gitu, kawan-kawan. Adanya konsep Islam rahmatan lil alamin, bahwa kehadiran Islam itu di tengah kehidupan ini, ya, di tengah kehidupan masyarakat, tujuannya adalah untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam, gitu. Jadi rahmatan lil alamin ini adalah kasih sayang dan kedamaian untuk seluruh alam manusia, alam tumbuhan, alam hewan, gitu. Makanya kita dianjurkan untuk menyayangi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, maka insya Allah nanti makhluk yang ada di langit akan mencintai kita. Makhluk yang ada di bumi itu luas, ya, bukan hanya manusia saja, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, kita harus mencintainya, kawan-kawan. Bahkan di satu riwayat dikatakan seseorang pezina masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing, dia suka seekor anjing yang kehausan waktu itu. Nah, itu kan karena rahmatan Islam yang maksudnya rahmatan lil alamin, gitu, untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi kelangsungan hidup di muka bumi ini, gitu, kawan-kawan. Oke, berikutnya. Setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Hal tersebut tertuang pada pasal A27, B28C ayat 1, C28E ayat 1, CD29 ayat 1, E29 ayat 2. Nah, hati-hati, kawan-kawan, ini mirip dengan pasal 29. Jadi yang tepat itu, untuk setiap orang memiliki kebebasan untuk memeluk agama ini diatur dalam pasal 28E ayat 1, yang C jawabannya ini. Ini bunyinya seperti ini. Pasal 28E ayat 1 itu adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, di sini karena dikatakan memiliki kebebasan untuk memeluk agama, maka ini lebih cocoknya jawabannya adalah pasal 28E ayat 1. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Itu pasal 28 ayat 1 ayat 1. Jadi kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya itu diatur dalam pasal 28 ayat 1. Kalau pasal 27 ini sekedar wawasan tambahan untuk kita, siapa tahu nanti yang muncul adalah pasal 27-nya.
Pasal 27 itu ayat satunya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Jadi setiap segala warga negara bersamaan untuk kedudukannya di dalam hukum. Jadi sama kedudukannya di dalam hukum. Kayak mau Ferdi Sambo, mau rakyat biasa itu sama gitu kan. Tidak tumpul ke atas, tidak tajam, tumpul ke atas, tajam ke bawah, enggak gitu ya. Tiap warga tumpul ke atas katanya tumpunya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Itu pasal 2-nya, 27 ayat 20 pasal 27 ayat 2-nya. Sementara 29 ini ada kaitannya dengan pasal 28 nih, ada kaitannya kawan-kawan. Di pasal 21 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa nih. Jadi orang yang ateis tidak berketuhanan itu tidak berhak ada di Indonesia karena negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa gitu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi bedanya kalau di pasal 28 ayat 1 itulah setiap orang bebas, diberikan kebebasan, kalau di sini negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap jadi kemerdekaan kita memilih agama, memeluk agama maksudnya dan menjalankan ibadah itu dijamin oleh negara. Itu pasal 29 ayat 1-nya. Gitu kawan-kawan. Nah, oke, nomor berikutnya. Islam memiliki konsep kehidupan yaitu Islam rahmatan lil alamin. Alamin yaitu apa? A. Ajaran Islam yang mendasar dan sekaligus menegakkan keseimbangan dalam penciptaan kesatuan kehidupan. B. Mencintai tanah air sebagian dari iman. C. Islam yang memberikan kedamaian dan menjabarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam. D. Ajaran Islam yang menyuruh meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia, teladan yang baik bagi manusia. Nah, tadi sudah dikatakan ya bahwa rahmatan lil alamin maksud itu adalah Islam yang memberikan kedamaian dan menyebarkan nilai kasih sayang kepada seluruh alam, alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, pokoknya itu rahmatan lil alamin yang sebetulnya kawan-kawan ya. Oke, next. Negara menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Pernyataan ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, karena di sini disebutkan menjamin, nah berarti pasal 29 ayat 2 kawan-kawan ya. Jadi jawabannya adalah pasal 29 ayat 2. Nah, ini tadi yang tadi ya. Oke, ini dia. Nah, itu. Jadi dijamin kalau kebebasannya itu di pasal 27 8 ayat ayat 1 gitu kan. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa Anda berikan di normal. Mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan mempersiapkan diri menghadapi tes seleksi P3K untuk moderasi beragama di Kemenag tahun 2020 ini, yang pendaftarannya nanti insya Allah akan berakhir pada tanggal 6 Januari dan pelaksanaan tesnya untuk moderasi beragama itu akan dilangsungkan pada bulan Maret. Pokoknya ada waktu tersisa kan beberapa bulan ke depan, kan itu tidak terasa kawan-kawan ya. Waktu semakin berlalu, pokoknya kita gunakan untuk memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, karena tidak apalah artinya usaha tanpa doa itu sama aja dengan bohong ya, dan berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong gitu ya, dan usaha tanpa doa sama aja sombong gitu. Antara usaha dan doa harus seimbangkan. Judul lagunya juga perjuangan dan doa. Dan perlu kita ketahui juga bahwa soal ini bisa dipersiapkan untuk menghadapi CAT-IPMB Kemenag yang insya Allah akan dilangsungkan pada esok hari. Itu pokoknya selamat berjuang kepada kawan-kawan ASN dimanapun Anda berada, dan jangan lupa awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Oke, berkali itu saya dulu, saya mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.